Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP N8 Kota Cilegon, Ibu Sylvia SPD, alhamdulillah bersedia hadir dalam rangka praktek pengawasan calon pengawas PAI 2023 Provinsi Banten. Dan yang kami hormati juga Ibu Wakasek Kurikulum SMPN 8 Kota Cilegon, Ibu Sulastri SPD, juga alhamdulillah ada di tengah-tengah kita, dan teman-teman calon pengawas PAI juga yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, kami atas nama peserta mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memfasilitasi kami, kemudian menerima kami dalam rangka praktek pengawasan manajerial di SMP 8 Kota Cilegon. Yang kedua, maksud tujuan kami adalah sebenarnya lagi disuruh belajar dalam rangka pengawasan, karena kami ini berempat adalah calon pengawas. Pak Suroji dari SMA 2 Kota Cilegon, Ibu Hajah Zuleha dari SMP 8 Kota Cilegon sebagai tuan rumah sekaligus tuan-tuan dan lainnya. Pokoknya Ibu Haji Pak Saifullah, beliau adalah guru SMP N2 Kota Cilegon, dan saya sendiri dari SMKN 1 Kota Cilegon. Jadi semuanya tetanggaan. Mudah-mudahan silaturahmi kita bukan hanya saat ini, bisa berlanjut sampai ke depannya. Jadi tujuan kami intinya seperti itu, Bapak Ibu Kepala dan Ibu Wakasek Kurikulum, mudah-mudahan nanti bisa membantu kami dalam praktek pengawasan dalam rencana pengawasan manajerial, insya Allah yang akan kami laksanakan itu, Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa membantu kami. Dan yang pertama, untuk praktek ini kami serahkan ke Pak Saifullah. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepsek yang saya hormati dan Ibu Kurikulum saya hormati, ini sebenarnya menyingkat waktu aja Bu ya. Saya kebetulan mau menanyakan hal-hal yang kebetulan instrumennya masalah sarana dan prasarana Ibu. Ya. Yang pertama sekolah ini sepertinya luas sekali Bu ya. Kira-kira luas ini untuk SMP 8 dan berapa luasnya Bu? Untuk SMP 8 itu luasnya 6.185 meter persegi, Pak. Oh iya. Luas bangunannya. Ya, Untuk luas tanah dan ya, bangunan ya. 6.185 meter persegi. Ya. Terima kasih Bu. Berikutnya untuk tempat ibadah Ibu, kira-kira tempat ibadah yang di sini khusus laki-laki atau dibedakan antara laki-laki dan perempuan, apa memang disamakan gitu tempat ibadah? Untuk tempat ibadah itu kami baru punya satu Ya. musola, Pak. Nah, tapi untuk mengantisipasi kalau misalkan kekurangan tempat gitu, jadi kami mengatur bahwa laki-laki itu di musola, sementara yang siswa perempuan itu kami letakkan di aula untuk kegiatan sholat Idul berjamaah. Jadi musolanya masih belum tertampung ya? Iya, masih belum tertampung. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa direhab. Amin. Ya, amin, amin. Ya. Setelah ini musolanya menjadi bagus dan Amin, besar. amin. Ya Rabbal Alamin. Ada dua judul bagi guru agamanya dan kalau pengawas. Yang terakhir Ibu, untuk MCK Bu, untuk MCK yang ada di SMP 8 ini kira-kira sudah standar atau maaf ini sesuai dengan jumlah siswa atau belum? Nah, kalau untuk hitungan sesuai dengan jumlah siswanya itu sebenarnya belum. Harusnya kan minimalnya satu MCK perbandingannya dengan 20 siswa. Nah itu belum, karena dari 456 jumlah siswa itu jumlah MCK kita itu yang khusus untuk siswa baru ada sekitar 10. Oh, berarti jumlah siswa ada berapa?
405. berarti sekitar itu sudah lama. Masih banyak PR kami ini, Pak. Mudah-mudahan ke depan bertambah lagi. Amin. Bertambah lagi UTK-nya. Mudah-mudahan ada bantuan dari wali murid dan lain sebagainya untuk Kita menambah. juga aktif kok mencoba mengajukan lewat kodik, Pak. Iya. Terima kasih Bu ya atas ketersediaan pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifullah yang telah melaksanakan pengawasan supervisi manajerial tentang sarana dan prasarana. Dan mudah-mudahan tadi yang sudah dijawab oleh Ibu Wakasih Kurikulum nanti bisa dicatat hasilnya dan kemudian nanti buat pelaporan kita di pengawasan ini. Yang selanjutnya lanjut ke Ibu Haja Zuleha yang terkait dengan masalah standar pengelolaan. Silakan Bu Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sarif dan terima kasih pula kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakasih Kurikulum yang sudah memberikan kesempatan kepada kami semuanya dalam rangka pemantauan atau kami dari calon pengawas Provinsi Banten perwakilan dari Kota Cilegon. Tadi Pak Saifullah sudah memberikan pertanyaan terkait dengan instrumennya. Saya juga akan memberikan pertanyaan ini Ibu ya, akan sharing ya mengenai tentang visi dan misi. Saya tanyakan apakah Ibu sudah ini tentang visi misi itu ada atau tidak? Terima kasih pertanyaan dari Bu Haja Zuleha bahwa sekolah kami sudah mempunyai visi misi dan tujuan juga. Perlu saya sebutkan Bu Haja Zuleha? Ya. Kami visinya terwujudnya peserta didik sebagai pelajar Pancasila yang cerdas, berkarakter, mandiri dalam prestasi berwawasan lingkungan, mengaplikasikan kearifan lokal dan menguasai keterampilan global dengan berlandaskan nilai-nilai agama. Nah, kami dari visi tersebut kami juga dikembangkan menjadi visi misi ya. Setelah kita punya visi, misinya ada 7 poin. Yang pertama, menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan berkarakter yang mampu memfasilitasi pelajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Mungkin nggak saya sebutkan 7 poin tadi saya sebutkan aja. Kemudian tujuan dari sekolah kami saya sebutkan tujuan untuk jangka pendek membentuk peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Jadi tujuan jangka pendeknya kita mempunyai 5 poin. Saya sebutkan satu aja. Yang B kita punya tujuan jangka panjang 4 tahun ya Bu Haji ya. Jadi yang pertama merancang pembelajaran yang mengedepankan ciri khas sekolah dan daerah dalam nuansa kebinekaan global yang harmonis. Nah, kita punya tujuan jangka panjangnya ada lumayan banyak, kita punya 10 poin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bahwa visi misi dan tujuan sekolah kami. Baik, ini yang terbaru sekali ya Ibu ya. Iya. Apakah setiap tahunnya ada perubahan visi misi atau tidak gitu? Kebetulan biasanya kalau yang tahun dulu 2 tahun itu kita revisi juga. Dan tahun yang sekarang kebetulan kita akan dapat program sekolah penggerak. Jadi mau nggak mau harus penyesuaian dengan sekolah penggerak. Siap Itu Bu Haji. ya. Dan saya satu lagi pertanyaan Ibu ya. Ya. Dalam pembuatan visi misi ini siapa saja yang terlibat di dalamnya? Oh iya. Dalam pembuatan visi misi kita melibatkan satu kepala sekolah, para wakasek, semua guru dan komite.
Gitu ya. Jadi saling terkaitkan ya dengan Jadi ini. ada masukan-masukan yang perlu kita perlu untuk membuat visi misi. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang ada di visi misi SMP Negeri Cilegon ini semuanya, walaupun tidak semuanya, ada yang tercapai untuk kemajuan serta hidup kita. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Ibu Guru. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Dudu yang telah melaksanakan pengawasannya dari sisi standar pengelolaan. Dan selanjutnya untuk menyingkat waktu langsung ke Pak Suroji yang akan menanyakan pengawasan tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan atau TEDIK. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada warahmatullahi teman-teman Cawas seprovinsi Banten dan teman-teman Cawas Kota Cilegon, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 8 dan Wakasek Kurikulum. Saya dalam hal ini akan memantau standar teknik, yakni pendidikan, tenaga pendidikan dalam hal ini, dan di 18 poin Ibu akan ada hanya 4 pertanyaan saja. Yang pertama, di SMP 8 ini kualifikasi akademi pendidik itu sudah S1 semua atau D4 semua Bu? Untuk kualifikasi pendidik ya Pak ya, Pendidik. alhamdulillah sudah S1 semua, karena emang untuk SMP kan standarnya minimal harus S1. Nah, untuk yang S2 itu ada sekitar 2 orang Pak Endang dengan Pak Faujo gitu. Sama itu bulan ya, 3 Jadi semua sudah memenuhi kualifikasi Iya, pendidik minimal kan? S1 sudah. S1 semua atau D4 semua Bu ya. Terus selanjutnya Bu, sudah sertifikasi semua? Untuk yang sertifikasi dari 33 guru itu yang sudah sertifikasi itu 20 orang. 20 orang, 13 sedang merintis. Jadi ada yang sudah lulus PPG tapi belum keluar sertifikat pendidik, ada yang baru daftar PPG, ada yang lagi dalam masa pelatihan. Oh, gitu. Terus selanjutnya Bu, dari 456 siswa memenuhi standar rasio tidak antara guru BK, yang satu guru BK dengan 150 siswa? Untuk 150 kita baru punya 3 guru Pak, baru punya 3 guru BK. Oh, berarti sudah memenuhi Bu ya? Iya. Karena satu itu berbanding 150. 150. Berarti kalau kali jadi udah 3 pas 450. Jadi guru BK sudah ini Bu ya. Oke Bu, satu pertanyaan lagi. Guru yang mengampu mata pelajaran itu apakah sesuai dengan latar belakang pendidikannya? Nah, guru yang mengampu mata pelajaran insya Allah sudah sesuai. Cuma ada satu mata pelajaran bulog, itu Kota Cilegon itu mengambil mata pelajaran bahasa daerah Untuk bulog? untuk bulog Malay Nusa Jawa Banten. Nah, itu diambilkan dari orang-orang Cilegon yang bisa berbahasa Banten, bisa berbahasa Jawa Banten. Karena tentu karena gurunya tidak ada khusus guru Naklek, akhirnya diambilkan dari mata pelajaran yang lain. Ini beban kerja bertambah. Terima kasih Ibu, saya sudah selesai dan kami serahkan kepada Pak Sarif. Terima kasih Pak Suroji yang telah melaksanakan pengawasan dari instrumen standar teknik ya, pendidikan dan tenaga kependidikan. Dan alhamdulillah tadi jawabannya juga sudah jelas, mudah-mudahan bisa direkam dan bisa dicatat untuk pelaporan. Dan yang terakhir itu ini dari saya sendiri yang akan menanyakan ke pengawasan tentang masalah standar pembiayaan. Mungkin yang lebih ini ke Ibu Kepala ya, kalau masalah pembiayaan yang lebih afdol, lebih apal. Ibu yang selama ini yang sudah 3 tahun ke belakang, kalau untuk pembiayaan di SMP 8 itu dari apa saja sumbernya sih? Oh, kalau kita Pak ya. Iya, sumber Kalau pembiayaan. sumber pembiayaan itu berasal dari kalau 3 tahun sebelumnya Pak, selain dari dana BOS itu ada dari dana DPA namanya. DPA ya. DPA. Itu untuk 2 tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun 2022 ini berubah Pak, namanya berubah, yaitu BOS
reguler, BOS daerah, dan kebetulan karena SMP 8 adalah sekolah penggerak, jadi ada tambahan lagi satu BOS, yaitu namanya BOS kinerja. Kinerja. Ya. Kalau reguler itu yang berarti yang biasa ya, Bu? Yang Kalau sehari-hari yang biasa daerah digunakan. berarti yang dulu mah ada istilah kalau Cilegon itu yang untuk apa namanya? Sumbernya dari APBD, Pak. Untuk operasional lah ya. Kalau itu Sumbernya berarti dari itu APBD, yang daerah ya. reguler itu Kalau yang dari kinerja itu yang kaitannya dengan sekolah penggerak. Nah, kemudian Ibu yang selain 3 itu berarti sudah nggak ada pungutan lagi ya? sama sekali Sama tidak ada, Pak. sekali. Bisa. Untuk maksudnya pembiayaan apa-apa yang lainnya itu pokoknya full gratis ya? Full gratis. Full gratis. Memang sekolah negeri itu ditekankan untuk full gratis. Kalau- Memang sudah diberikan BOS. Iya. Gitu. Selama 3 tahun nih Bu, kalau dari nilai naik apa tuh? Nilai Ya, maksudnya dari hasil hasil belajar. ya, BOS tadi, maksudnya selama 3 tahun kebelakang. Penerimaan BOS Iya, gitu ya, Pak ya. Kalau penerimaan BOS ini kita tergantung pada jumlah siswa, Pak. Siswa. Kalau jumlah siswa kita naik, otomatis penerimaan kita naik. Tapi kalau jumlah siswa kita menurun, itu kita akan turun juga. Nah, untuk 2 tahun sebelumnya penerimaan kita berkurang karena jumlah siswa kita berkurang. Tapi untuk tahun sekarang, tahun 2022 ini kebetulan bertambah jumlah siswa kita. Jumlah siswa bertambah. Ya, jumlah siswa. Kalau dari jumlah tadi nilai per siswanya Bu setiap tahunnya naik? Setiap tahun itu masih tetap, Pak. Tetap. Masih tetap. Termasuk yang 3-3-nya? Iya. Ya, maksudnya yang reguler. Kalau untuk yang BOS kinerja itu sudah ditentukan harganya angka, Pak. Jadi bukan per siswa itu Oh, bukan hanya. persis. Jadi satu sudah gelondongan kan? masuk, iya. Pokoknya satu Gelontoran. sekolah. Mau Satu sekolahnya sekolah. ada anaknya 100, mau 200, mau 1000 sama kan? Iya, mau Dan- jumlahnya banyak atau sedikit, siswanya jumlahnya sama. Terima kasih Bu. Yang terakhir Ibu, ini dari masalah pembiayaan, tentunya pertanggungjawaban Ibu pelaporan keuangan sekolah itu melalui siapa saja Bu? Kalau untuk yang membuat ya, Pak ya, yang membuat untuk keuangan ini, karena sebelumnya tahun 2022 itu kita masih punya 2 bendahara ya, Pak ya. Ada yang khusus untuk bendahara yang berasal dari DPA, lalu ada yang khusus untuk bendahara reguler. Nah, untuk tahun sekarang 2023 ini kita satukan dalam jadi satu bendahara BOS, Pak, namanya, karena emang namanya sudah berubah. Jadi yang bertanggung jawab untuk membuat laporan tentu adalah selain kepala sekolah, itu juga ada bendahara BOS. Berarti cuma satu aja Bu ya? Iya, untuk sekarang, Pak. Kalau di saya di SMK mas sekolah di provinsi itu memang masih ada 2 Bu bendahara. Itu ada bendahara posko khusus sama yang satunya bendahara yang umum Pak, yang Nah, sebelumnya kita juga ada yang ngurus bendahara gaji itu, Pak, yang bendahara DPA. Tapi sekarang untuk gaji Kota Cilegon itu Langsung. yang dikelola oleh dinas langsung. Nah itu juga kalau yang umum tuh karena ada bantuan yang tadi contohnya kayak sekolah penggerak itu memang karena itu mah khusus kan, maksudnya karena bukan pos. Jadi ternyata memang intinya sama ya di SMP, SMA, SMK juga mudah-mudahan semuanya sekarang luar biasa, berarti artinya pembiayaan itu sudah sumbernya dari pemerintah full lah istilahnya, berarti masyarakat mah sudah 0% ya Bu ya. Iya. Terima kasih nih Ibu atas informasinya, atas kesiapannya, dan mudah-mudahan ini menjadi acuan kita untuk perbaikan ke depan yang lebih baik. Boleh saya tambahkan Ya, sedikit ya baik. untuk pembiayaan tadi. Memang kita sekolah tidak mengadakan pungutan, tetapi bila orang tua berinisiatif, contoh misalkan mau mengadakan acara sendiri, nah itu orang tua sendiri mereka mau melakukan pungutan, yang penting orang tuanya setuju dan itu di bawah paguyuban, Pak. Kalau kita sekolah tidak meminta pungutan apapun. Jadi intinya itu mah di luar kewenangan sekolah. Di luar kewenangan sekolah, tapi Ya. tetap kita membantu misalkan untuk acara perpisahan kelas. Hanya memfasilitasi. Memfasilitasi Betul, betul. saja, Pak. Tapi tetap di bawah yang mulai itu paguyuban atau komite.